Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Itu luar biasa, tapi kenapa guru? Kenapa dia meniup fluidnya? Dia yang membuat pertandingannya, dia yang membuat tesnya. Lalu sekarang, dia menghentikannya di tengah jalan. Apa dia mengatur permainannya? Seorang lagi berkata, mungkin dia iri karena nggak punya pasangan. Guru Fan berkata, "Hei Monan, sepertinya kau masih punya kekuatan. Sini bantu aku pindahkan beberapa barang denganku. Murid lainnya, kembali ke kelas." Lalu Monan pun ikut Guru Fan. Tapi ternyata ketua kelas mengikutinya. Guru Fan berkata, "Kenapa kau tidak kembali ke kelas?" Ketua kelas menjawab, "Aku ingin membantu Monan. Dia pasti lelah setelah bermain basket tadi. Kembalilah, 2 orang udah cukup." Ketua kelas, "Terima kasih atas perhatianmu. Tapi kembalilah, ini urusan pria dewasa." Itu, kalau begitu hati-hati. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah ruangan tempat barang-barang. Guru Fan berkata, "Semua yang ada di sini, pindahkan ke ruangan 506. Lakukan dengan cepat. Bagaimana jika aku nggak mau? Aku tidak bisa membantumu. Jangan harap kau bisa mendapat skor olahraga di kelasmu. Murid di kelasmu tidak akan masuk universitas di pertengahan semester. Itu terserah padamu. Orang yang mengancamku gak pernah berakhir dengan baik." Oh, aku takut sekali. "Emangnya kau siapa? Cepat, pindahkan barang-barangnya." Gak lama kemudian, datang Paman Liang. "Apa yang terjadi? Kok kalian berdua di sini?" "Astaga Monan, kenapa kau berbicara dengan guru olahraga di sini?" "Guru, Monan masih kecil. Biarkan dia pergi. Kalau kau butuh sesuatu, katakan aja kepadaku. Aku terkesan karena kau baik padanya." "Oke, pindahkan semua kursi ke lantai 5 dan gantikan dia. Kurang atu aja, aku tidak akan mau memberinya ijazah." "Paman Liang, kembalilah. Aku bisa mengatasinya sendirian. Ini cuma memindahkan kursi. Hanya masalah sepele untukku. Aku akan melakukannya sekarang. Monan, kau kembalilah ke kelas." "Fancang, kenapa kau bersikap buruk sejauh ini?" "Sejauh ini? Kau terlalu berlebihan. 2 hari ini Paman Liang udah kerja lembur. Kalau kamu gak ingin membantunya, kau pulang aja. Toh Paman Liang juga akan menyelesaikannya. Dan juga guru menyuruh murid untuk mengangkat barang. Bukankah itu normal? Kalau kau ingin melapor, laporlah sana. Mari kita lihat siapa yang akan dipecat, Paman Liang atau aku." Monan berkata, "Untuk kali ini aja. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu. Dewa bumi dan langit bahkan tak bisa menghentikanku." Monan pun mulai mengangkat kursi. Dalam hati Guru Fan, dia udah bermain basket. Bagaimana bisa dia masih memiliki kekuatan sebesar itu? Mereka berdua terus mengangkat kursi. "Paman Liang, pergilah istirahat. Biar aku aja yang selesaikan semua ini." "Tak apa, aku masih sanggup melakukannya. Kau gak perlu terlalu khawatir. Paman, seperti ada yang mencarimu. Kau coba lihatlah." Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya." Paman Liang pun pergi. Monan mulai mode marah. Dia keluar dan berkata, "Hei, anjing yang bernama Fancang, datanglah ke atas." "Hah? Kau ingin menantangku?" "Bocah, tunggu di sana. Apa kau tidak menghargai gurumu? Berbicara seperti itu kepada gurumu sendiri. Apa kau udah bosan hidup?" Dengan cepat, Monan mengangkat Guru Fan. "Kau, Monan, apa kau lakukan?" "Sial." "Oi Fancang, apa kau takut?" "Apa kau bercanda? Aku takut pada bocah sepertimu." Lalu tiba-tiba, "Ayo, gimana? Kalau sekarang, apa kau takut?" "Udah aku bilang, orang yang berani memprovokasiku tak pernah berakhir baik." Monan, kau gila. Turunkan aku sekarang." "Menurunkanmu? Kukabulkan permintaanmu sekarang, sesuai keinginanmu." Lalu Fancang dilepas, dan dia jatuh dari lantai atas. Gubrak. Saat dia di tanah, tiba-tiba ada kursi jatuh dari atas. Kursi itu pas mengunci badan Fancang. Lalu tiba-tiba Monan lompat dari atas. Dia mendarat pas di kursinya. "Jangan membuatku marah. Apa kau mengerti sekarang?" Mengerti. Aku mengerti. Lain kali tidak akan semudah ini." Lalu Monan pun pergi. Sialan, Monan. Dia beraninya mau membunuhku. "Paman Liang, aku punya kesepakatan dengan Fancang. Dia akan mengurus sisanya." Paman Liang merespon, "Oh, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan kembali ke sana. Aku senang kau baik-baik aja."
Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, sampai jumpa. Lalu Monan pun pergi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundak Monan. Saat dia lihat ke kiri, tangannya pindah ke kanan. Saat dia lihat ke kanan, twing! Ternyata itu adalah Chingse. Bagaimana kau? Chingse berkata, aku udah menunggumu. Ayo masuk ke mobil. Kau akan mengajariku bermain musik. Karena kejadian itu, semua orang melihat ke arah Monan. Monan, cepatlah. Aduh, kepalaku terbentur. Lalu Monan pun masuk mobil. Ini, ku kembalikan ponselmu. Apa kau melihat isinya? Enggak, karena aku terlalu sibuk dengan kegiatanku. Oh iya, aku ingat. Monan, kau belum membeli ponsel kan? Ini, aku membeli satu yang baru untukmu. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih karena udah mau mengajari aku bermain musik. Kalau begitu, aku tak perlu sungkan. Nggak perlu berterima kasih. Aku udah save nomorku di sana. Kau bisa menelponku kapan aja. Lalu Monan mengeluarkan lonceng yang dia beli. Monan memberikannya sambil berkata, ini lonceng kecil untukmu. Ingatlah untuk selalu membawa lonceng ini bersamamu. Di dalamnya menyimpan aura. Hah? Oh. Bagus. Aku akan membawa ini setiap hari. Monan pun mulai mengajari Chingse musik. Apa ada trik yang bisa aku lakukan? Seperti kamu yang bisa memainkan musik dengan sebuah daun. Kau hanya perlu banyak latihan. Ngomong-ngomong, aku udah menambahkan beberapa lirik. Ini disebut 3000 genangan air. Kau berlatihlah 2 kali sekarang. Mari kita mencari tempat untuk mencoba. Mereka pun jalan keluar. Saat di luar, mereka bertemu dengan sebuah pengamen. Lalu Chingse menghampirinya memberi uang dan berkata, maaf mengganggu, tapi apa aku bisa menggunakan alat musikmu untuk menyanyikan sebuah lagu? Lalu Chingse mulai setting. Lalu Chingse mulai menyanyikan sebuah lagu. Bagus, nyanyian yang sangat indah. Selamat, kau berhasil. Dalam hati Chingse, apa yang udah kau lalui sampai bisa membuat lagu yang seindah ini? Apa aku mempunyai tempat di dalam hatimu? Lalu keesokan harinya, Monan pergi ke sekolah. Weh, game ini keren. Ih, lu noob banget. Game apa itu, Cok? Tiba-tiba Bibitan memanggil. Monan, kemarilah. Bibitan berkata, udah lama aku tak melihatmu. Apa kau dan dia bertengkar saat itu? Kenapa dia kembali dengan muka emosi? Bibitan, aku tidak bertengkar dengannya. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Aku berharap kau baik-baik aja dan bisa masuk universitas tinggi. Besok 2 Februari, Yuto mengajak teman-temannya datang. Aku akan membuat masakan yang lezat. 2 Februari? Monan berkata, Bibitan, jangan khawatir. Nilaiku udah cukup baik saat ini untuk bisa masuk universitas yang tinggi. Monan, kalau kau butuh sesuatu, bilang aja padaku. Ya udah, Bibitan, sampai jumpa, aku ke kelas dulu. Lalu sepulang sekolah, ada yang menelpon Monan. Halo Tuan Monan. Aku Xing Xiong. Besok adalah harinya tuanmu. Apa kau punya waktu untuk datang? Baiklah, aku akan ke sana. Xing Xiong berkata, baiklah tuanmu, aku akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Monan merespon, gak perlu, kirim aja alamatnya. Aku akan datang ke sana. Kita langsung lompat ke keesokan harinya. Monan sampai di tempat acara. Saat sampai, ternyata ada Nona Ming. Tuanmu, kau akhirnya datang. Nona Ning, kamu di sini? Itu benar. Yan dan Xiong, mereka semua tahu kau nggak suka diperhatikan banyak orang. Jadi mereka menyuruh aku untuk menjemputmu di sini. Yakinlah, aku tahu daerah sini. Maaf telah merepotkanmu. Mereka pun mulai jalan. Nona Ming berkata, ini adalah kota kecil dan ada banyak tempat kuno di sini. Para pengunjung menaiki tangga sambil menyusuri sungai dan mereka mendengar bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin bahagia mereka. Tuanmu, haruskah kita mencobanya juga? Gak usah, lain kali aja. Aku hanya mau melihatnya. Oh, baik. Dalam hati Nona Ming sangat sulit untuk membuat atmosfer yang baik. Ini tuanmu, kamarmu udah siap. Ada pesta di rumahku jam 8 malam ini. Aku akan datang menjemputmu. Tidak perlu, aku bisa datang sendiri. Jam 8 malam, Monan pergi ke pesta. Dia datang. Monan, tuanmu silahkan masuk. Monan pun masuk. Di kerumunan ada seseorang dengan aura yang sangat cerah. Nona Ming menghampirinya. Dia berkata, tuanmu, kau datang. Silahkan ikuti aku. Tuannya dan yang lainnya udah menunggumu. Monan pun mengikuti Nona Ming. Saat masuk ke dalam, dia disambut. Tuanmu, semuanya terlihat punya hubungan yang baik denganmu. Semuanya udah siap. Tuanmu, terima kasih atas hadiahmu sebelumnya. Beberapa hari, tulangku langsung sembuh total. Lalu seseorang berkata, tuanmu, apa aku bisa belajar darimu tentang ahli kimia? Ini kesempatan yang besar untukku. Monan berkata, ahli kimia ini terlalu lama, gak bisa. Baiklah semuanya, masuklah dan lihat rumahnya. Mereka pun duduk-duduk. Aku dengar dari Tuan Yan Lau, kekuatan tuanmu sangat hebat. Aku sangat kagum karena kau masih sangat muda. Di luar, pasti banyak yang lebih muda dariku dan juga lebih kuat dariku. Orang yang di kiri berkata,
Tuan Mo, kami mengundangmu pada jam segini karena ada sesuatu yang penting. Xin Chong menjelaskan, kami menerima kabar bahwa para petinggi dari kota-kota lain membawa orang yang benar-benar ahli. Meskipun kami punya seorang master juga, tapi jika besok kami mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan, aku harap kau bisa membantu. Orang yang di kiri berkata, jangan khawatir, kami gak akan memperlakukanmu dengan buruk, gak peduli apapun. Monan berkata, karena aku di sini, aku akan bertindak secara alami jika emang diperlukan. Oh iya, aku lupa mengeluarkannya. Tuan Mo, aku punya hadiah untukmu. Silahkan diterima. Oh, baiklah, terima kasih. Orang itu melanjutkan. Kami dengar bahwa Tuan Mo memiliki kekuatan supranatural untuk membuka benda dewa dan mendapatkan kekuatannya. Di dalam ada peninggalan peperangan negara yang ditemukan dalam penggalian. Kebetulan ditemukan bersama patung itu juga yang memuat kisah zaman dulu. Dalam hati Monan, apakah di sini tertulis seperti itu? Untuk melebur emas dengan kebenaran atau hukum pemurnian seperti yang belum pernah kulihat. Sejarah tampaknya telah berubah dan ribuan tahun peradaban masih menghasilkan makhluk yang luar biasa. Dan dengan pencerahan alam, menciptakan hal luar biasa. Terima kasih banyak. Lalu Monan pun kembali ke kamarnya. Saat di kamar, dia membuka gulungannya. Lalu dia sadar. Tiba-tiba, tulisannya mengambang di udara. Hanya membacanya, 8 kebenaran bersatu. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan kekuatannya sampai menghancurkan ruangannya. Dalam hati Monan, ini adalah nafas Tianlong. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia ada di surga, ras naga seharusnya udah punah. Tunggu, dia menyerap kekuatanku. Karena mendengar suara itu, orang-orang panik dan datang ke kamar Monan. Seorang berkata, apa yang terjadi? Suara apa itu? Seorang lagi berkata, di kamar Tuan Mo. Tuan Mo, Tuan Mo, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja, pergilah. Nona Ning di luar berkata, kalian semua pergilah, jangan ada yang masuk dan mengganggu Tuan Mo. Dalam hati Monan, sangat disayangkan bahwa semua kekuatan spiritualku diserap habis olehmu. Aku harus memulihkannya selama beberapa hari. Aku berharap gak ada kejadian buruk besok. Dari luar, Tuan Mo, kau baik-baik aja? Apa boleh aku masuk? Masuklah. Saat masuk, mereka kaget melihat ruangannya hancur. Tuan Mo, apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan gulungan ini? Nona Ning, carikan aku kamar lain. Aku baik-baik aja. Kalian gak perlu khawatir. Sialan, pasti anjing tua itu berniat untuk membunuh Tuan Mo. Sialan, dia masih di luar minum-minum. Tunggu aja sampai aku menangkapnya. Di tanggal 2 Februari, orang-orang berkumpul. Seseorang berkata, Yoho, ini benar-benar kamu, Xiong kebetulan sekali. Ceritakan padaku, apakah lonceng kemarin masih bisa berfungsi? Monan membalas, tentu saja, nggak sebanding dengan harga 14 juta yang kau berikan. Xiong membalas, hei kawan, kau bicara ngawur. Kita lakukan dengan adil kan? Kami mengalami banyak tekanan di kota ini. Kalau tidak begitu, banyak yang akan menutup tokonya. BTW, siapa yang akan menang hari ini? Kudengar, sang jago sejati juga datang kali ini dari luar negeri. Oh, siapa orang itu? Oke, akan kuperkenalkan. Lihat, ada orang dari luar negeri di sana. Ada kandidat dari keluarga Tang tahun lalu, keluarga Chu tahun ini. Ada 2 pembicara besar di kota Wuyang, Chechen dan Wu Hua. Salah, pembicara ada 3, Chechen, Wu Hua, dan juga cerita manhwa. Oke, balik. 2 pembicara itu bernama Chechen dan Wu Hua. Mereka sangat arogan. Kalau mereka itu adalah Mu Yi dan Feng Ning, pahlawan modern. Orang-orang di kota ini seperti air dan minyak, berteman hanya untuk sesaat aja. Seseorang di kerumunan berkata, bukankah itu Master Huang? Dia datang ke sini. Tuan Chang dan Wu Yang juga di sini. Tuan kedua Chiang Tuyan juga muncul. Kali ini sangat meriah. Para hadirin sekalian, ternyata itu adalah Nona Ming. Kita bertemu lagi. Izinkan aku untuk mengatakan aturannya. Mereka yang naik panggung harus menanggung resikonya sendiri. Bisnis tetaplah bisnis. Dan di luar, jangan melibatkan orang lain. Aku ingin kalian semua ingat ini. Jika ada yang berani melanggar, keluarga Ning tidak akan bersikap sopan lagi. Nona Ning pun turun. Seorang berkata, emang layak menjadi perantara Xiao Qian. Iya betul, siapa yang berani melanggar? Seseorang berkata, kakek, kau nggak melupakan tahun lalu kan? Lao Su berkata akan datang hari ini. Dan sekarang, dia hadir di sini. Aku mendapatkan kehormatan, bisa mendatangkan guru besar. Lihatlah, apa kau bisa bahagia tahun ini? Hiya! Wah, ini puluhan meter jaraknya. Seorang penonton berkata, itu Tuan Chang dari kota Wuyang. Dia master yang hebat. Seperti yang diharapkan, dia punya reputasi yang besar. Xing Xiong berkata, Master Ma, sepertinya Anda harus melawannya. Master Ma pun maju. Dia pun naik ke atas ring. Bagus, tolong, beri aku pencerahan. Mereka berdua pun beradu serangan. Tuan Chang memulai serangan. Serangan pertama berhasil dihindari.
Serangan kedua pun juga berhasil dihindari. Dalam hati Monan, Tuan Chang, apa yang dia pelajari adalah gerakan membelah otot dan tulang. Ini udah berakhir. Xiong berkata, berapa banyak gerakan yang mereka keluarkan? Terlalu banyak asap dan debu di arena. Aku gak bisa melihat siapapun. Monan berkata, Guru Ma akan kalah. Kenapa? Meskipun keduanya adalah Hua Qin, tapi Tuan Chang adalah puncak Hua Qin. Dia bisa melepaskan kekuatannya secara langsung. Master Ma hanyalah transformasi tingkat menengah, tapi kekuatan dan kecepatannya gak sepengalaman Tuan Chan. Lihatlah, tangan Master Ma berhasil ditangkap. Hah, api lilin berani melawan matahari. Tangannya diputar. Tanganku! Kembalilah ke tempat busukmu itu. Master Ma pun dihempaskan keluar dari podium. Pemenangnya Tuan Chang dari kota Wuyang. Xiong Ye, jangan menyentuh daerah Mingqi di masa depan. Aku akan urus transportasi darat dan laut. Tentu saja, kapal penangkap ikan tidak ada hubungannya denganmu. Ada komentar? No commento. Jangan pernah memiliki pendapat. Tenanglah, jangan terbawa emosi. Dalam hati Xing Xiong, sialan, begitu tuanmu udah pulih lagi, aku pasti akan menginjakmu di kota Wuying. Hey, sekarang aku mempunyai banyak kapal. Artinya, aku juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan pelabuhan di jalur distrik Shuangliu. Kau masih ingin pelabuhan? Hati-hati, kau bisa mati karena serakah. Dalam hati orang ini, pelabuhan terbesar di Shuangliu itu kan milik keluarga Chu kami. Sial, dia mau mengambil alih pelabuhan milik keluarga kami. Orang ini berkata, transportasi yang dilakukan keluarga Chu sangat umum. Biar aku aja yang melakukannya. Dia berkata, ceknya, jangan menipu terlalu banyak. Tiba-tiba seseorang berkata, bagaimana dengan kalian? Jadi, kakak Chu, kau bisa lakukan bisnis yang serius di masa depan. Jangan menyentuhnya di malam hari. Dalam hati orang ini, sialan, apa yang para pemimpin lakukan? Dan juga, bisnis Huancong baru-baru ini menghilang seperti sepotong kue. Yang lainnya memakainya secara diam-diam. Apakah hati nuranimu itu baik-baik aja? Dalam hati dua orang ini, anjing gila ini, dia sangat gila. Ini di sini belum diperkenalkan ya guys, siapa namanya siapa gitu. Dalam hati orang ini, apa dia nggak tahu jika dia kehilangan satu pertandingan, maka semua kemenangan akan hilang. Siapa bilang keluarga Huan kita pergi? Lebih baik keluarga Huan menonton aja. Apa kau mau kembali berpartisipasi? Sanpo, tolong lakukan. Lalu datang seseorang yang sangat besar. Hah? Ceknya udah berakhir. Lalu Sanpo naik ke ring. Dan saat di ring, saat dia mendarat, lantainya langsung hancur. Orang macam apa dia? Guru Chang sialan, kemarilah dan terima kematianmu. Sepertinya aku masih terlalu berbelas kasihan. Masih ada yang berani bermacam-macam denganku. Sanpo berkata, gak ada seorang pun di Jiangnan yang bisa mengalahkanku. Baiklah, aku akan berdiri diam dan membiarkan kamu melakukan 3 serangan. Dalam 3 serangan, kalau kau bisa mematahkan pertahananku, aku akan bunuh diri di tempat. Hanya pelindung tubuh, itu bukan masalah besar. Tuan Chang mulai menyerang. Tapi serangan pertama, dalam hati Tuan Chang ada yang menghalangi. Ini adalah pelindung. Ini luar biasa. Apa aku sedang berada di dunia peri? Seseorang berkata, ini jelas bukan penguat tubuh Qigong. Ini adalah Qikang. Ya Tuhan, dia udah menembus dunia Hua Qin. Pelindung Qikang terbentuk. Seorang lagi berkata, gak ada yang pernah menembus tahap Qikang selama 10 tahun di sini. Ternyata ada seorang ahli yang telah bersembunyi. Ini kesempatanmu, tersisa 2 lagi. Sialan. Dia mencoba menyerang terus, tapi serangannya gak berhasil menembus pertahanannya. Ini Qikang nyata. Dia seorang master Qikang. Tuan Chang berkata, aku menyerah. Aku tak tahu harus memanggil master siapa. Longman. Orang dari Longman. Mendengar itu mereka kaget. Pemimpin dari Longman. Bahkan seluruh Jiangnan gak bisa melawannya. Gak heran, itu adalah ahli waris dari Longman. Sial, kali ini Jiangnan dalam masalah. Longman bukan manusia. Cepat turun. Lalu Tuan Chang dihempaskan dan dia pun langsung keluar dari podium. Sanpo berkata, beberapa hari yang lalu keponakanku dibunuh oleh Mo Chen di pelabuhan Chuchia. Oh guys, tadi tuh Curong ya. Curong yang kemarin mengalahkan Huancong. Hari ini aku datang untuk membalaskan dendam pada Mo Chen. Tuan Yan, di mana Mo Chen? Biarkan dia keluar. Dalam hati Tuan Xing Xiong, tuanmu bermasalah karena latihannya. Dia nggak boleh keluar dan mati. Tuanmu, apa lukamu udah sembuh? Mo Chen, Ren, keluar! Bukankah kau terlalu sombong telah membunuh keponakanku? Apakah kau takut mati? Kalau kau nggak keluar, aku akan menghancurkan kota ini. Xiong berbisik kepada Monan. Dia berkata, pada saat ini, apa yang akan kau katakan pada saat kau berdiri? Pasti sangat menarik. Tapi aku hanya memikirkannya. Lalu tiba-tiba Monan berdiri. Hah? Apa kau mencariku? Tuanmu, jangan memaksakan diri. Aku bisa membantumu mengatasi masalah ini. Aku mencari Mo Chen, Ren. Apa kau cari mati? Aku Mo Chen, Ren, orang yang kau cari. Monan, itu benar-benar kamu. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Mo Chen, Ren, pihak musuh adalah seorang ahli. Berhati-hatilah.
Tuanmu, ini adalah masalah kehormatan, jadi tolong. Seorang NPC berkata, tidak kusangka dia masih begitu muda. Seorang NPC menambahkan, apa benar dia mau Chenren? NPC yang di kanan berkata, sialan, aku tidak akan percaya jika tidak melihat mereka berdua memanggil namanya. NPC di kiri berkata, bagaimana mungkin ada master muda sepertinya? Dia kan masih mahasiswa. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!